Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Reservasi Hotel Berbasis Web. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya Tina Kurniana sebagai ketua kelompok. Lalu untuk anggota tim terdiri dari Yusuf Hussein, Aditya Ananda Ramadhani, dan Yulianti Respati. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengembangan aplikasi pengakses basis data. Yang pertama, koneksi basis data. Untuk melakukan koneksi basis data, kami menggunakan script kode yang ada pada layar PPT ini. Di script tersebut terdapat sintak MySQL Connect digunakan untuk melakukan koneksi server MySQL yang di dalamnya terdapat parameter yang berisi nama server, username, password, dan nama database. Sintak ini dimasukkan ke dalam sebuah variabel bernama count agar mempermudah dalam pemanggilan. Selanjutnya indeks. Di dalam penerapan basis data hotel ini, kami menerapkan indeks pada tabel reservasi, dikarenakan tabel reservasi merupakan tabel yang akan memiliki jumlah data yang banyak, sehingga dengan menggunakan indeks ini akan mempercepat proses select data pada tabel reservasi. Berikut merupakan query SQL yang kami gunakan untuk membuat indeks pada basis data hotel. Selanjutnya, antarmuka sistem. Di sini kami melakukan implementasi antarmuka sistem yang terbagi menjadi dua level user, yaitu level admin dan level pengunjung hotel. Yang pertama ini ada level user admin, yaitu ada login admin, dashboard admin. Lalu next, ada kelola admin, pengunjung member. Next, kelola kamar, kelola reservasi. Next. Selanjutnya, insert data. Insert pada program yang kami buat ini dilakukan dengan menggunakan storage prosedur yang telah dibangun sebelumnya. Ada beberapa insert data yang dilakukan pada program kami. Yang pertama yaitu ada insert kamar, insert admin, insert pembayaran, insert reservasi. Berikut ini merupakan salah satu insert data yang dilakukan pada program, yaitu insert admin yang dituliskan pada function tambah admin. Pada function tambah admin ini terdapat query call tambah admin yang berfungsi untuk memanggil storage prosedur tambah admin yang tersimpan pada database. Selanjutnya, next. Selanjutnya, data manipulation language atau DML untuk select. Pada select ini diimplementasikan dengan menuliskan secara langsung pada project program. Ada beberapa query select yang diimplementasikan, yaitu ada melihat daftar kamar, melihat daftar reservasi, melihat daftar pengunjung member, dan melihat daftar reservasi. Berikut ini merupakan salah satu contoh query select yang kami gunakan untuk menampilkan data, yaitu dengan menggunakan query select bintang from kamar, lalu query ini dikirimkan ke function show data. Next. Lalu yang selanjutnya untuk update. Update data pada program ini dilakukan dengan menggunakan storage prosedur yang telah dibangun. Ada beberapa update data yang dilakukan, yaitu ada update data admin, update data kamar, update data reservasi, dan lainnya. Berikut merupakan salah satu contoh update data yang dilakukan pada program untuk melakukan update status reservasi menjadi dibatalkan yang dituliskan pada function batalkan. Pada function ini terdapat query call edit reservasi yang berfungsi untuk memanggil storage prosedur edit reservasi yang tersimpan pada database. Next. Selanjutnya untuk delete. Delete pada program ini juga dilakukan dengan menggunakan storage prosedur. Ada beberapa delete yang dilakukan pada program seperti delete admin, delete kamar, dan lainnya. Berikut merupakan salah satu query untuk delete data yang dilakukan pada program untuk menghapus data admin yang dituliskan pada function hapus admin. Pada function hapus admin ini terdapat query call juga untuk memanggil storage prosedur hapus admin. Next. Selanjutnya, join table. Pada program ini, salah satu implementasi join yang dilakukan adalah pada halaman status, di mana pada halaman tersebut akan menampilkan data dari 4 tabel, yaitu tabel reservasi, tabel kamar, tabel user, dan tabel pembayaran. Berikut merupakan kode program untuk melakukan join table. Next. Pembahasan selanjutnya, pengelolaan perubahan. Next.
Perubahan sistem basis data pada program yang kami bangun terdapat dua perubahan. Yang pertama, sistem akan melakukan pengecekan dan update status menjadi dibatalkan secara otomatis ketika tanggal check-in sudah lewat. Pengunjung tersebut belum melakukan upload pembayaran. Perubahan yang kedua, sistem akan melakukan pengecekan dan update status menjadi terlambat check-in secara otomatis ketika sudah melakukan pembayaran tapi pengunjung tersebut belum melakukan check-in. Next. Kemudian ke bagian selanjutnya yaitu modifikasi komponen modul sistem. Pada modifikasi ini akan diuraikan dengan menggunakan proses bisnis baru pada pengunjung hotel yang ditandai dengan simbol flowchart berwarna merah. Next. Bisa dilihat pada flowchart yang tidak memiliki simbol flowchart berwarna merah, itu merupakan flowchart yang akan dilakukan perubahan basis data. Sedangkan flowchart yang memiliki simbol flowchart berwarna merah merupakan hasil dari perubahan sistem basis data. Next. Kemudian ke bagian dampak perubahan terhadap sistem. Next. Dampak yang terjadi adalah sistem berjalan sesuai dengan skenario perubahan. Yang pertama, sistem akan otomatis melakukan update status reservasi menjadi dibatalkan jika pelanggan tidak melakukan upload bukti pembayaran. 2. Sistem akan otomatis melakukan update status reservasi menjadi terlambat check-in jika pelanggan belum melakukan check-in ke resepsionis pada tenggat waktu check-in yang telah ditentukan. Kemudian ke bagian selanjutnya yaitu debugging. Next. Yang pertama adalah kompilasi. Pada proyek ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang merupakan bahasa interpreter dan bukan compiler. Untuk mengeksekusi source code dapat langsung dari web browser ataupun command line interface. Next. Kriteria lulus build. Terdapat beberapa kriteria lulus build yang harus dipenuhi, antara lain, tidak ada syntax error pada semua fungsi-fungsi program. Yang kedua, semua modul di dalam aplikasi telah terintegrasi dengan sempurna. Ketiga, dapat menyimpan dan memperbarui data. Keempat, dapat menampilkan data yang sesuai. Kelima, dapat memberikan enkripsi pada setiap password. Keenam, pengguna yang masuk atau login sebagai level admin hanya dapat mengakses halaman admin, dan pengguna yang masuk atau login sebagai level pengunjung hanya dapat mengakses halaman pengunjung. Next. Kemudian ke bagian kriteria eksekusi aplikasi bagian admin. Pada bagian login admin terdapat dua tes, yaitu melakukan login password salah yang menampilkan alert login gagal, dan melakukan login dengan benar yang menampilkan alert login berhasil dan masuk ke halaman dashboard admin. Next. Kemudian ke kolom admin terdapat 3 tes fungsi, yaitu menambahkan data, mengedit data, menghapus data. Next. Kemudian pada bagian kelola kamar terdapat 3 testing fungsi, yaitu menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data dari kamar. Next. Kemudian pada kelola reservasi terdapat 4 kriteria eksekusi, yaitu status reservasi diperbarui menjadi booking, yang kedua status reservasi diperbarui menjadi ditolak, yang ketiga status reservasi diperbarui menjadi check-in, yang keempat status reservasi diperbarui sesuai dengan edit yang dilakukan. Next. Kemudian ke kriteria eksekusi aplikasi bagian pengunjung hotel. Yang pertama, pada login sign up terdapat 1 testing fungsi, yaitu melakukan sign up. Next. Yang kedua, pada bagian sign in terdapat 2 testing fungsi, yaitu melakukan login dengan salah. Kemudian yang kedua, melakukan login dengan benar. Next. Kemudian pada bagian reservasi terdapat 1 testing fungsi, yaitu melakukan reservasi kamar. Next. Baik, berikutnya di sini terdapat dokumentasi kesalahan kode. Di sini untuk kesalahan kode yang pertama yaitu web browser menampilkan pesan error, yaitu uncaught error call to undefined function show data. Error ini terjadi karena kami lupa mengincludekan file function.php ke dalam halaman ini. Jadi solusinya adalah kami mengincludekan file function.php ke dalam halaman tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak dapat menampilkan output field yang dipanggil. Contohnya seperti ini, kode booking. Pada field ini tidak ada data apapun yang ditampilkan. Hal tersebut dikarenakan field reservasi.id aliasnya kami buat sebelumnya itu menggunakan ID reservasi, yang ternyata field tersebut memiliki persamaan dengan field yang lain, sehingga kami ganti menjadi
kode booking, dan hasilnya kode booking menampilkan data yang sesuai. Dokumentasi proses debugging. Di sini kami melakukan debugging menggunakan PHP debug. Salah satu contohnya, di sini terdapat breakpoint yang berwarna merah, dan ketika di run bisa dilihat hasilnya itu di sebelah kiri di dalam lokal. Di sini tidak ada pesan error apapun. Nantinya jika ada pesan error, maka di bagian lokal ini akan menampilkan error apa yang sedang terjadi. Kami melakukan testing ini di semua function, dan semua function tersebut berjalan dengan sukses. Selanjutnya ada backup dan recovery basis data. Next. Pada proyek ini, backup database dilakukan dengan membuat salinan file database dengan cara ekspor database yang sudah dikerjakan menjadi file SQL. Hal ini bertujuan sebagai upaya mencegah kehilangan dan menyiapkan sistem yang aman sehingga nantinya data dapat kembali dipulihkan. Untuk kode program pada proyek ini dilakukan backup dengan menggunakan sebuah layanan cloud yaitu GitHub. Next. Recovery. Pada proyek ini, recovery dilakukan dengan cara import database yang sudah di-backup atau diekspor sebelumnya untuk memulihkan kembali database. Baik, di sini saya akan melakukan demo aplikasi yang sudah kami buat. Masuk ke level admin, di sini akan menampilkan halaman login ketika pertama kali dibuka. Jika sudah login, admin akan mendapati 4 menu, yaitu kelola admin, bisa tambah edit hapus admin, di pengunjung member bisa melihat daftar member, lalu di kelola kamar bisa tambah edit hapus kamar, lalu di kelola reservasi, admin nantinya akan mengelola reservasi yang dikirim oleh pengunjung. Lalu di sini untuk halaman pengunjung pertama kali dibuka akan menampilkan website halamannya seperti ini. Lalu jika ingin memesan atau reservasi harus sign in terlebih dahulu, jika tidak ada akun harus sign up terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun. Di sini saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung sign in saja seperti ini. Lalu di sini saya akan reservasi sebuah kamar, contohnya seperti ini. Maka reservasi tersebut akan masuk ke halaman status. Di sini pengunjung harus mengupload bukti pembayaran terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah mengupload bukti pembayaran, maka status akan menunggu konfirmasi, dan di sisi admin akan muncul reservasi dengan status menunggu konfirmasi. Di sini admin dapat konfirmasi atau tolak reservasi tersebut. Contohnya di sini saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Maka statusnya menjadi booking, dan pada halaman pengunjung dia akan bisa melihat kode bookingnya seperti ini. Lalu yang kedua, mungkin saya akan mencontohkan untuk reservasi lagi pada tanggal 26 sampai 27 seperti ini. Di sini statusnya request, akan tetapi di sini kami sudah membuat pembatalan ketika misalnya si pengunjung terlambat melakukan pembayaran. Tenggatnya itu adalah tanggal check-in. Jadi misalnya ini tadi tanggal check-in saya ganti menjadi tanggal 24, artinya ini hari kemarin, artinya kan itu dia sudah lewat. Maka di sini akan ada notif pesanan dibatalkan karena waktu check-in sudah lewat. Nah, statusnya akan otomatis dibatalkan, dan si pengunjung harus menchat admin untuk konfirmasi bahwa dia masih ingin mereservasi kamar tersebut. Dan si admin jika sudah dikonfirmasi oleh pengunjung, dia bisa mengedit untuk tanggal check-innya, artinya reschedule seperti ini. Maka statusnya akan otomatis booking. Di sini pengunjung tidak perlu lagi upload bukti pembayaran karena sudah di-upload melalui WhatsApp dan dikonfirmasi melalui WhatsApp tadi. Di sini pengunjung juga bisa melihat kode bookingnya. Lalu yang ketiga, mungkin saya akan mereservasi lagi untuk tanggal 26, 27 seperti ini. Nanti si pengunjung bisa mengupload bukti pembayarannya lagi. Nah, di kondisi yang ini pengunjung sudah mengupload bukti pembayaran dan sudah dikonfirmasi oleh admin seperti ini, artinya statusnya booking. Namun jika si pengunjung masih belum check-in,
seperti ini. Maka akan ada status Anda terlambat check-in, silahkan hubungi admin. Dia akan menjadi terlambat check-in, maka dia harus chat admin untuk reschedule lagi. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, si admin harus mengedit lagi jadwalnya seperti ini. Dan pada sisi pengunjung, maka dia akan menjadi booking lagi, dan kode bookingnya dapat terlihat. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.